Boten bumi sing sampeyan cari iki di dalam bumi jasmanimu ada ayat-ayat untuk orang-orang yang yakin. Ayat ilmu nek betul bumi jasmania satu hati niku wafi antusiku dan sing dalam dirimu ning bagian jero aparatus di sini. Apakah kamu tidak melihat niku belum cuma mekaten para hadirin sebagian sariyata sambil niki pasti dereng iki tapi betul kulit itu aja tapi kulit jero nang laporan ini enten di zaman ini enten apa gajali enten gajali setane enten malaikat enten diajari enten yang hati yo zaman surgane enten robane enten kalau makhluk enten arus enten kursi lagi sampai ono bahwa kopi sujud akbar apa yang ada pada dirimu itu akbar lebih besar. Akan tetapi ada manusia yang masih tidak percaya akan adanya Allah dengan perkataan yang congkak mangkak mana suci adanya Allah. Hakikatnya bukan ayat-ayat Allah, bukan tanda-tanda adanya Allah yang kurang jelas, akan tapi adanya orang tersebutlah yang memang sedang kena penyakit sehingga menjadi dusta. Demikian tersebut di Al-Quran fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahi penyakit kepada mereka. Hadirin hadirat, mudah-mudahan kita selamat dari penyakit buta hati, buta akal, buta akan ma'rifatullah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin amin wa adkhalna wa iyyakum fi siratil mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikr. Wa qur rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سيدنا ونبينا محمدا عبده وخليله الذي خص بالخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الفوز العظيم. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله. Para hadirin wa hadirat sidang Jumat, mari kita sama-sama takwa kepada Allah Ta'ala menurut kemampuan kita masing-masing. Demikianlah seruan Allah dan Al-Quran, fattakullah mastata'tum, maka hendaklah kamu semuanya takwa kepada Allah menurut kadar kemampuanmu masing-masing. Hadirin hadirat sidang Jumat, mengapa manusia diperintah takwa kepada Allah Ta'ala? Dalam surat Al-A'raf Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya warga negara itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan atas mereka berkah
berkat dari langit dan dari bumi. Dan tetapi mereka berdusta, maka kami ambil berkat dari mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Menurut ayat tersebut, bila warga negara itu mau beriman dan bertakwa, maka pintu berkat dari langit dibuka, pintu berkat dari bumi dibuka. Dengan terbukanya bagi berkat dari langit dan dari bumi itu, maka pastilah berkat Allah itu melimpah dari atas, memancar dari pertemuannya dua berkat dari langit dan dari bumi yang melimpah kepada satu desa atau satu negeri. Pastilah negeri itu akan mengalami keadilan dan kemakmuran. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang di dalamnya tidak ada kezaliman, di dalamnya tidak ada kesewenang-wenangan, di dalamnya tidak ada penipuan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada perampokan, tidak ada pemerkosaan, tidak ada penggusuran hak-hak orang lain, tidak ada penindasan, tak ada manipulasi, tak ada korupsi, tak ada pembocoran, tak ada kecurangan. Itulah gambaran masyarakat yang adil. Masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang kecukupan, cukup makan, cukup sandang, cukup papan, cukup keamanan, cukup perlindungan, cukup pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Masyarakat adil dan makmur itulah masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea kedua yang bunyinya, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Masyarakat adil dan makmur adalah masyarakat yang ideal, masyarakat yang dicita-citakan, masyarakat yang diimpi-impikan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah merdeka lebih dari 40 tahun, akan tapi adil dan makmur sampai sekarang belum tercapai. Masih dalam proses menuju ke arah itu. Sedangkan maksud adil dan makmur itu adalah adil yang merata, makmur yang merata, bukan adil dan makmur hanya satu golongan saja, atau satu suku, atau satu agama saja, atau satu daerah. Akan tapi yang dimaksud adil makmur untuk seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 163.875.889 orang. Hadirin hadirat sidang. Masyarakat adil dan makmur itu bukan seperti hujan turun dari langit yang sonder kita ikhtiari, sonder kita perjuangan, cukup kita tunggu saja akhirnya turun sendiri. Itu bukan. Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur mestinya harus berikhtiar sungguh-sungguh. Ikhtiar untuk mencapai masyarakat adil dan makmur itu dinamakan pembangunan. Pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dinamakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena pembangunan manusia Indonesia, maka mestinya yang menjadi titik sentral ialah manusia Indonesia itu sendiri. Kualitas manusianya yang harus ditingkatkan, bukan kualitas materinya. Moral manusia harus ditingkatkan, ilmu pengetahuannya dimajukan, kecerdasannya diupayakan, kebodohannya diberantas, kerendahan dunia dikikis, keluhuran budinya dibangun. Tanpa mendapat prioritas yang tinggi untuk meningkatkan kualitas warga manusia,
tidak mungkin bisa dinamakan pembangunan manusia sempurna. Hadirin sidang. Takwa Allah adalah kunci pembuka berkat dari langit dan bumi. Berkat Allah adalah sebab yang menjadikan masyarakat bisa menjadi kemakmuran dan keadilan. Oleh sebab itu, masalah takwa Allah tidak bisa lepas dari persoalan tujuan bangsa Indonesia adil dan makmur. Akan tetapi patut disayangkan bila ada sebagian warga negara Indonesia yang tidak mau takwa. Malahan ada yang berpendapat bahwa takwa Allah itu tidak ada hubungannya dengan tujuan bangsa Indonesia menuju adil dan makmur. Takwa Allah dianggap itu soal pribadi masing-masing. Pikiran yang demikian itu adalah pikiran yang sobek, pikiran yang sudah digerogoti oleh falsafah materialisme. Hadirin, mengatakan orang tidak mau takwa Allah. Apa sebabnya orang tidak mau takwa Allah? Karena mereka tidak beribadah. Menurut Al-Quran, takwa Allah harus melalui ibadah. Tanpa ibadah tidak mungkin bisa mencapai takwa Allah. Jadi adanya orang yang tidak mau takwa Allah, memang orang itu tidak mau beribadah. Mengapa manusia tidak beribadah? Karena mereka tidak taat kepada Allah. Mengapa manusia tidak taat kepada Allah? Karena mereka tidak cinta akan Allah. Karena taat itu adalah alamat cinta. Mengapa manusia tidak cinta akan Allah? Karena mereka tidak kenal mengenal akan Allah. Mustahillah orang itu dapat mencintai sesuatu yang mereka sendiri belum mengenalnya. Mengapa manusia itu tidak mengenal Allah? Sebabnya akalnya itu sudah terblinger. Oleh sebab itu tepatlah apa yang dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam kitab Nahjul Balaghah jilid 1. Qala Ali radhiyallahu anhu awal bin ma'rifatuh. Berkata Ali radhiyallahu anhu, awal-awalnya agama itu ialah makrifat atau mengenal akan Allah Ta'ala. Di dalam kitab Zubat diterangkan, awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi istiqami. Pertama kewajiban bagi manusia ialah mengenal Tuhan dengan mata keyakinan, bukan dengan mata. Hadirin hadirat sidang Jumat. Untuk dapat mengenal Allah ada dua jalan, yaitu satu dengan cara mengenal nama-nama Allah yang jumlahnya ada 99 dalam Al-Quran. Ini satu cara. Cara yang kedua, mengenal ayat-ayat Allah yang terbentang di alam ini, yaitu ayat-ayat Allah yang disebut ayatul kaun, yang berupa diri kita sendiri, alam tumbuh-tumbuhan, alam hayawan, alam benda, matahari, bulan, bintang, awan, hujan, planet-planet, pertukaran siang dan malam, gelap terang, panas dingin, tubuh rontok, gerak tenang, sakit sehat, bangun tidur, gembira susah, hidup mati, semuanya itu adalah ayat-ayat Allah. Apabila akal kita, pikiran kita, perasaan kita mau memasuki tendela-tendela ayat Allah tersebut dengan sungguh-sungguh siap, insya Allah kita akan mengenal dengan Allah Ta'ala. Akan tetapi bagi akal manusia yang tertutup materi, akal manusia yang tertutup oleh debu hawa nafsu, semuanya itu tidak akan tampak sebagai ayat-ayat Allah. Hanyalah tampak sebagai benda-benda alam saja, tampak sebagai materi. Jangankan ayat-ayat yang di kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah bisa tampak oleh akal mereka, sedang tertutup materi. Sedangkan kepada dirinya sendiri itu pun tidak tampak sama sekali di pandangan akal. Tidak tampak oleh mata akalnya bahwa dirinya itu manusia. Tak terlihat oleh mata martabat kemanusiaan. Apa yang terlihat olehnya hanyalah benda-benda berjalan, hanyalah
gambar-gambar yang bekerja, hanyalah rupa-rupa yang bervariasi. Setiap bayi bervariasi, diam, gerak, duduk, berdiri, berbaring, berjalan, makan, minum, ketawa, menangis, bergerombol-gerombol, berpencar-pencar, berasiasian, berlungsu-lungsuan, sehat, sakit, tidur, bangun, timbul, tenggelam, mati. Akhirnya gambar-gambar itu lenyap dari pemandangan layar atas bumi, masuk ke dalam perut bumi, hancur luluh, tertutup, tamat waktunya gambar-gambar tersebut. Demikianlah pandangan akal manusia yang tertutup oleh materi, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Zulmatum ba'duhu qaba'din ila akhraja yadahu lam yakad yaraha. Surat Nur. Gelap yang tersusun-susun, jika tangannya sendiri dikeluarkan tiada tampak olehnya. Tepatlah apa yang dikatakan oleh seorang ulama tasawuf, Imam Al-Busiri, di dalam nazam burudahnya. Qatungkirul ainu dawu asyamsi min ramadi wa yunzirul famu ta'mal ma'idun sa'wan. Kadang-kadang ada mata manusia mengatakan sinar matahari itu tidak terang, disebabkan mata itu sendiri yang takut. Kadang-kadang ada yang mengingkari rasanya air, disebabkan orangnya sedang sakit malaria. Tanda ayat, bukti burhan adanya Allah Ta'ala pertama luas meliputi alam semesta ini. Akan tetapi ada manusia yang masih tidak percaya akan adanya Allah dengan perkataan yang congkak mangkak. Manakah bukti adanya Allah? Hakikatnya bukan ayat-ayat Allah, bukan tanda-tanda adanya Allah yang kurang jelas, akan tapi akalnya orang tersebutlah yang memang sedang kena penyakit sehingga menjadi rusak. Demikian tersebut dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahi penyakit kepada mereka. Hadirin hadirat, mudah-mudahan kita selamat dari penyakit buta hati, buta akal, buta akan ma'rifatullah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalna wa iyyakum fi suratil jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikr. Wa qur rabbi ighfir warhamni anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditakut karo suara diterima nang kuping liwat kuping liwat nak nang usah mlebu padha tak ramane gak suatu jagat suatu waktu akusiku masalah itu di sini dalil masalah teori ini dalil masuk jadi ini saya mau petuk dewa namanya dewa sombari. Tapi itu dewa maknawi, nanti dewa selalu dari Allah. Tapi itu dewa tapi itu melebu pelan menjadi boleh. Wah, kalau orang pasai barang ono langit, ono bumi, ono srengenge, ono lintang. Ono embong, ono segara, ono gunung. Jadi buat namung lengkap ya penjurune dewa. Kadang-kadang dewa ini itu taksir tangguh dari kering ke perpuk ini itu taksir. Baik, buat sampai keliru. Ini kelihatan Quran, Surah Zariyat. Wafil ardi ayatul ini, wafil anfusikum apalah. Tunjuk sih
wa fil ardi ayatin mukmin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi dan di dalam bumi ayatin mukmin, ayat-ayat untuk orang-orang yang yakin. Bumi masuk bumi berikut bumi jasmani ini sing wulu kulit daging ketewa perbaluk susu. Boten bumi sing sampai nikah ini di dalam bumi jasmanimu ada ayat-ayat untuk orang-orang yang yakin. Ayatul muqin. Nek bumi jasmania petu atiniku wafi antusiku dan di dalam dirimu ini bagai jeruk. Apalagi disuruh, apakah kamu tidak melihat ribu belum cuma mekaten barang hadir sebagian syariota sambung nanti ini kita diberi begini tapi betul kulit itu ya tapi kulit jeruk nanti laporan sendiri ini enten gitu sama sendiri ini enten apa gajali enten gajali setan ini enten malaikat ini enten diajari enten tiang hati yo sama surga ini enten neraka ini enten roh mahfud ini enten aros ini enten kursi ini enten kapeono bahwa tuhi sudum akbar apa yang ada pada dirimu itu akbar lebih besar tapi yang bundi nanti mungkin kalau boleh ide-ide ini untuk sejawal ide-ide gak boleh ya mati di sebab suarga di neraka di aros di kolam di kursi di setan di malaikat di segoro di gunung di peningin di lentang di kebil lengkapannya terlalu sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim itu tentang Quran surat terus yang termane surat terus awalannya dapat huruf fi anfusihim masalah samawati wal ardh surat terus namanya otokot gantikil sesuatu yang pada dirimu langit itu langsung ketika pengertian tasawuf itu mesti perhatian itu kudu dilebokno nang dirine piyambak niku pengertian tasawuf langsung terus setiap hari nang jaba mawon katen para hadirin pangaosan yang suci insyaallah hati itu sambung mari Alhamdulillahilladzi manna alaina bi fadlihil amin manna alaina bi Muhammadin afdalil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.